Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah teori motivasi. Udah datang semua belum? Sudah ya? Oke, baik. Sebelumnya kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Sebentar. Oke, baik. Kita absen dulu ya. Ini kelas A ya. Oke, kita absen dulu. Rahmawati. Hadir, Bu. Oke, hadir. Lutfia. Hadir, Bu. Oke. Anjeli. Hadir, Bu. Oke. Meutia. Hadir, Bu. Oke. Edis. Hadir, Bu. Edis. Dwi Amanda. Hadir, Bu. Aura. Hadir, Bu. Oke. Nazifah. Nazifah ada? Nazifah? Nggak ada ya? Mungkin belum masuk Zoom, Bu. Oke, belum masuk Zoom. Terlambat berarti ya. Oke, kalau terlambat nanti hukumannya 5 hadis ya. Buat 5 hadis. Aisyah? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Aisyah ada. Kemudian Muhammad Fatur Rahman. Izin, Bu, sedang dalam perjalanan ke Palembang. Wah, berarti belum siap untuk kuliah. Ini nggak Bu masuk Nazifah ini. hadir. Nah, Nazifah telat ya. Nazifah telat, nanti silakan hukumannya membuat hadis seperti biasa ya. Seperti biasa kalau telat membuat hadis 5 hadis aja, bahasa Arab, Latin maupun artinya. Oke, Nazifah ya. Nazifah. Baik. Oke, Fatur Rahman nggak hadir berarti. Hoirunisa. Hadir, Bu. Oke. Alefri. Alefri nggak ada? Nggak ada ya? Oke, nggak hadir ya. Sri Yuni. Hadir, Bu. Oke, hadir. Rana Rani. Hadir, Bu. Oke. Latifah. Hadir, Bu. Oke, Risma. Hadir, Bu. Oke. Ini admin sudah di-record ya? Oke. Sudah, Bu. Rona. Hadir, Bu. Oke. Nyayu. Hadir, Bu. Oke. Ajimas. Hadir, Bu. Oke. Junita. Hadir, Bu. Baik. Melisa. Hadir, Bu. Oke. Javika. Hadir, Bu. Oke. Putri Oktaviana. Hadir, Bu. Oke. Julia. Julia. Hadir, Bu. Baik.
Hesti? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Silakan nanti setelah ini silakan juga absen di e-learning, dan yang mengumpulkan tugas ini silakan dikumpulkan di e-learning juga ya. Oke, silakan juga komen di forum diskusi dan absen on time. Oke, baik. Sebelum kita membahas hari ini, pembahasan hari ini, coba Ibu ingin tanya dulu, masih ingat gak pembahasan minggu kemarin? Di pertemuan ke-12. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada, Bu. Mengenai kepemimpinan yang efektif dan ciri kepemimpinan dalam perubahan terencana, Bu. Oke, bagus ya. Siapa Putri Oktaviana ya? Oke, masih ingat. Masih ingat ya semuanya? Oke, nah untuk pertemuan 13 seperti di dalam RPS, kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya mengenai apa, Nak? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca? 5 kategori kepemimpinan, Bu. Dan Visi kepemimpinan, Bu. 5 kategori kepemimpinan dan visi kepemimpinan. Nah, sebelum membahas tentang kepemimpinan, coba Ibu tanya dulu, kenapa kita di dalam teori motivasi ada materi tentang kepemimpinan? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Oke, kalau ada yang bisa Ibu kasih hadiah. Siapa yang bisa? Kenapa ketika kita membahas teori motivasi, tentang motivasi itu ada pembahasan tentang kepemimpinan. Siapa bisa? Ada yang bisa? Silakan. Nggak usah malu-malu, salah nggak apa-apa, nggak dapat hadiah. Jadi, oke. Oke, silakan. Ada yang bisa jawab? baik, Bu, Risma izin untuk mencoba Oke, menjawab. silakan, Risma. Oke, kenapa sih harus ada pembahasan tentang kepemimpinan? Silakan. Ya, jadi kan kepemimpinan ini adalah suatu proses yang mempengaruhi suatu kelompok agar tercapainya suatu tujuan. Jadi kalau pemimpin itu untuk menghadapi bawahannya itu, dia itu harus dapat memotivasi bawahannya agar itu dapat bekerja dan seorang pemimpin itu harus dapat berhasil memperoleh dukungan dari bawahan serta bawahan termotivasi untuk bekerja. Oke, jadi pemimpin itu merupakan salah satu komponen penting yang dapat membantu memotivasi bawahan ya. Jadi kepemimpinan di sini memiliki arti penting sekali dalam memotivasi ya. Seperti itu. Oke, bagus Risma ya. Nanti ingatkan Ibu, insya Allah nanti dapat hadiah kecil-kecilan ya. Oke. Oke, selanjutnya bagus ya. Jadi makanya dari itu hari ini kita akan bahas tentang 5 apa? 5 apa? Lupa ya. 5 kategori kepemimpinan. 5 kategori kepemimpinan yang efektif. Oke, dan visinya juga. Baik, lanjut ya. Sebelum kita bahas, Ibu akan memberi pemahaman kepada kalian bahwa tujuan dari pembahasan kita hari ini adalah agar kalian itu bisa memahami bagaimana kategori apa saja kategori kepemimpinan yang efektif dan visi dari kepemimpinan itu sendiri ya. Jadi harapannya ketika setelah 5 kategori kepemimpinan dan visi kepemimpinan. Jadi setelah ini diharapkan agar kalian mampu memahami tentang hal tersebut dan mampu nanti mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu ya. Nah, nanti sebentar lagi
kita akan menonton sebuah video mengenai kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Ada yang nggak tahu Umar bin Khattab? Tahu. Oke, tahu. Oke, kita tunggu nanti di share screen YouTube video tentang Umar bin Khattab. Nanti silakan disimak baik-baik ya. Oke, hostnya bisa bantu ya. Oke, nah ini silakan disimpinan Umar bin Khattab dalam memakmurkan rakyatnya seperti itu. Oke. Aku heran padamu. Engkau mengorbankan waktu istirahatmu hanya untuk ini bisa dilakukan. Dan kau tinggal menerima laporan. Aku ingin melihat langsung kondisi rakyat benar. Subhanallah. Aminin. Begitu juga denganmu, Aslu. Sabar ya nak, sebelum tandanya sudah akan matang. Sebentar ya. Bagaimana kalau kalian tunggu di tempat tidur saja? Ya? Baiklah, Bu. Tapi kita tunggu di sini ya. Inilah kami. Salah. Kami orang yang dalam perjalanan ingin. Siapa? Kami, izinkan, tolong. Silahkan masuk. Kalau kalian ini Alhamdulillah. Tadi kami dulu, mungkin dengar. Oke, kita lanjut ya. Sudah nonton video tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang tahu nggak apa maksud dari video yang sudah kita tonton tadi? Itu mengenai Umar bin Khattab. Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa coba? Dwi, Bu. Oke, silakan Dwi. Ya, apa yang bisa didapat dari menonton video, sepotong video tadi? Jadi Umar bin Khattab itu seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Contohnya, Bu, di setiap malam dia menelusuri desanya untuk mengetahui kondisi rakyatnya langsung, tidak mendengar dari bawahannya berita-berita tentang rakyatnya, tapi dia terjun langsung. Oke. Kemudian dia tadi menemukan apa ketika dia terjun langsung? Kemudian dia menemukan rakyatnya yang anaknya sedang menangis kelaparan. Ternyata ibunya tuh memasak air dan batu. Lalu Umar bin Khattab peduli dan memberinya sekarung gandum. Oke, bagus ya Dwi. Nanti dapat hadiah ya. Oke, jadi bagus ya. Jadi tadi adalah sepotong kisah tentang kepemimpinan yang berkaitan dengan materi kita hari ini, di mana Umar bin Khattab itu terkenal sekali dengan kepemimpinannya yang sangat-sangat bagus. Beliau itu terkenal pemberani gitu ya. Apa sifat kepemimpinannya? Yaitu tadi pemberani. Kalau Umar bin Khattab itu ya adil ya. Kemudian loyalitasnya kepada Allah itu tinggi, kemudian bertanggung jawab, kemudian tegas gitu ya. Nah, itu nanti bisa jadi contoh panutan bagaimana ketika nanti kita menjadi pemimpin dan kaitannya dengan memotivasi bawahan seperti itu ya, rakyat gitu. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya ada kita akan membahas tentang penelitian-penelitian yang terkait dengan kepemimpinan. Nah, ini kalian harus paham ya, karena kalian nanti selanjutnya akan selalu berhadapan dengan yang namanya jurnal penelitian seperti itu ya, karena kalian itu adalah akademisi yang wajib meneliti.
gitu ya. Nah, sebentar lagi host itu akan men-share ya tentang jurnal. Kebetulan ini jurnal yang Ibu tulis ya. Silakan bisa bantuannya di-share. Jurnal tentang kepemimpinan ya, salah satu jurnal tentang kepemimpinan. Oke, host bisa bantu. Oke, jadi sebentar lagi ya sudah berbagi layar. Nah, ini dia, silakan diperbesar ya. Nah, ini adalah satu penelitian Ibu yang Ibu lakukan pada mahasiswa kita, ya, mahasiswa BPI khususnya. Jadi, Ibu menerapkan bimbingan kelompok berbasis ajaran Islam untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kepemimpinan yang karakteristik kepemimpinan dalam pandangan Islam. Nah, jadi hasil penelitiannya bahwa bimbingan kelompok berbasis ajaran Islam itu dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang karakteristik kepemimpinan. Coba di-scroll ke bawah. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Ibu akan lihat, akan memperlihatkan pada, oke. Ini maju ke atas lagi, pelan-pelan aja, ke atas lagi. Oke, ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, ini, nah stop. Nah, itu ya. Jadi di halaman 23 ini bisa kalian lihat itu terdapat ciri-ciri atau karakteristik kepemimpinan dalam Islam ya. Jadi memang Ibu kebetulan khusus untuk kepemimpinan dalam pandangan Islam. Apa saja? Ya terkait dengan sifat-sifat Rasulullah ternyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Yaitu sidik ya. Tabligh, amanah, fatonah. Nah ini kalau misalnya keempat-empatnya ini ada di dalam pemimpin, nah insya Allah pemimpin itu efektif dan bisa memotivasi bawahannya, gitu ya. Nah sebenarnya penelitian-penelitian tentang kepemimpinan ini perlu sekali dilakukan karena apa? Karena sebenarnya kita ini semuanya pemimpin, ya. Pemimpin yang terkecil adalah memimpin diri sendiri seperti itu ya. Karena kebanyakan nanti klien kita itu akan adalah klien yang susah memimpin diri sendiri. Nah, pertanyaannya jangankan memimpin orang lain ya, bagaimana memimpin orang lain kalau memimpin diri sendiri aja susah gitu. Ya, ada yang seperti itu di sini? Yang susah memimpin diri sendiri? Ada? Ada pastinya, itu Yulia itu. Ada, oke. Itu ya. Jadi penelitian-penelitian terkait salah satunya kebetulan adalah penelitian yang Ibu teliti sendiri. Dan masih banyak sekali penelitian-penelitian lainnya ya terkait dengan penelitian baik secara umum atau dalam pandangan Islam. Itu ya. Nah, Ibu ingin bertanya, adakah yang kalian pahami, yang kalian lihat di lapangan itu bagaimana kepemimpinan di Indonesia aja, bagaimana kepemimpinannya, apa masalah yang ada di dalam pemimpin, baik itu pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, dan pemimpin lainnya. Ada yang bisa nggak bantu? Masalah-masalah yang bisa kita angkat itu apa aja? Yang sepengetahuan kalian bahwa pemimpin itu punya masalah tentang apa aja? Pemimpin secara umum. Ada yang tahu? Bu Dwi mau coba jawab. Oke, silakan Dwi. Contoh paling kecil Bu, misalnya kepemimpinan organisasi yang masih banyak masalah di Indonesia ini. Contohnya pemimpin itu cenderung lebih menyuruh bawahan aja Bu, tapi dia tidak mencontohkan. Oke.
Apalagi isu-isu yang bisa diangkat? Berarti itu tidak bisa dijadikan teladan. Oke. Itu berkaitan dengan apa? Pemimpin itu di depan atau di belakang? Di depan Bu. Di depan. Di depan itu atau di belakang? Di depan ya. Jadi misalnya dia pemimpin itu memang bukan hanya nyuruh-nyuruh tugasnya ya, tapi biasanya pemimpin itu mengambil alih ya. Dia dulu yang harus turun tangan seperti itu ya, baru orang mau bergerak seperti itu. Kalau pemimpin nyuruh-nyuruh aja itu kacau seperti itu. Oke. Oke, ada lagi nggak problem-problem, masalah-masalah yang berkaitan dengan pemimpin? Siapa lagi yang bisa? Selain Dwi, Dwi udah banyak sekali nanya. Jawab. Siapa lagi? Ada yang bisa? Ada Bu. Oke, silakan. Siapa? Ini pemimpin yang suka Siapa namanya? Dea Bu. Oke, Dea. Silakan Dea. Ada beberapa pemimpin yang suka pilih kasih. Misalnya dalam pekerjaan ya Bu. Ada bos yang selalu mengistimewakan karyawannya, sedangkan karyawan yang lain nggak diperhatikan Bu. Oke, jadi pemimpinnya apa namanya? Jadi masalahnya itu adalah tentang keadilan. Iya, iya. Jadi pemimpinnya tidak adil gitu ya, tidak adil. Nah, ini gawat ya. Pemimpin yang tidak adil itu akan membuat bawahannya itu tidak termotivasi untuk bekerja. Ya. Tidak termotivasi untuk bekerja. Bahkan bawahannya bisa apa ya? Protes atau bisa mogok kerja seperti itu. Ya. Karena apa? Ya sudahlah seperti itu ya. Dia aja yang kamu suruh seperti itu ya. Nggak usah saya karena dia yang lebih spesial. Nah, itu bagus ya. Jadi nggak adil gitu ya. Ada banyak sekali seperti itu ya contohnya ya. Pemimpin itu yang banyak yang nggak adil dan memprioritaskan yang dekat dengan dia, yang apa? Yang bisa menguntungkan dia seperti itu. Tapi bawahan-bawahan yang lain yang nggak dia anggap penting itu nggak dihiraukan. Ya, nah itu. Nah, ini kalau Umar bin Khattab tadi itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat adil gitu ya. Dia nggak pernah memikirkan seragamnya apa. Nah, ini terjadi nih, banyak terjadi ya. Kita itu kadang kalau misalnya nggak pakai seragam itu disepelekan. Ya, kalau misalnya pakai seragam apa aja ya? Seragam, wah pokoknya pekerjaan yang bagaimana seperti itu ya, itu beda perlakuannya. Dari situ aja kita lihat. Tapi kalau ibu pribadi itu senangnya nggak kelihatan orang, ya, senangnya nggak kelihatan orang. Bila perlu identitas itu tersembunyi, maksudnya bukan disembunyikan benar-benar. Kalau misalnya orang nggak tahu, misalnya ibu dosen nggak tahu, ya lebih senang ibu. Ya, seperti itu ya. Jadi membaur dengan masyarakat, seperti itu ya. Oke, baik. Kita masuk kepada materi inti. Sebelumnya nanti sebentar lagi akan di-share tentang PPT, tentang materi yang akan kita bahas ya. Tolong disimak baik-baik agar kalian paham gitu. Oke. Kadang ada orang itu yang kadang ada orang yang pengen benar jadi pemimpin seperti itu ya. Nah, jadi ada kalau dalam Islam itu malahan saling suruh seperti itu ya. Ya kamu aja lah pemimpin, karena apa? Karena tanggung jawabnya tadi ya. Misalnya Junita, Dwi, Risma ini disuruh semua jadi pemimpin gitu ya. Atau yang cowok gitu ya. Itu saling nggak mau sebetulnya. Karena apa? Karena tanggung jawabnya besar. Tapi kebalik isu-isu kepemimpinan di era sekarang ini ya, kebalik nggak? Kebalik kan? Ya. Jadi kalau sekarang itu benar-benar mati-matian mau jadi
pemimpin, ya. Tapi kalau orang tahu tanggung jawab pemimpin itu besar, itu mati-matian nolak gitu ya. Kalau misalnya dia ngelihat dia nggak mampu dalam hal itu. Karena apa, nanti ditanya nanti pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya gitu ya. Apalagi memimpin rakyat yang banyak sekali gitu ya. Pemimpinnya gitu. Share screen. Nah, kita hari ini membahas 5 kategori kepemimpinan yang 5 kategori kepemimpinan dan visi dari kepemimpinan. Oke, lanjut. Oke, itu nomor 5 itu. Lanjut. Ya, jadi manusia itu sebenarnya sebagai seorang khalifah ya, khalifah di muka bumi ini. Jadi tidak selayaknya khalifah itu bukan bersifat seperti khalifah sekarang ya. Contohnya apa? Ya banyak sekarang ini orang yang merusak gitu ya, merusak lingkungan seperti itu. Padahal dia harusnya. Oke, lanjut. Next. Oke, lanjut. Nah, ini 5 kategori kepemimpinan. Nah, yang pertama itu menantang proses ya. Menantang proses ini seperti apa? Ya, mencari kesempatan ya, percobaan mengambil resiko ya. Jadi kalau misalnya pemimpin itu harus bisa mencari kesempatan dan mengambil resiko ya. Jangan sampai pemimpin itu ogah-ogahan dan nggak mau mengambil resiko. Selanjutnya yang kedua itu memberikan inspirasi ya. Harus ini karena pemimpin itu harus memberikan inspirasi kepada bawahannya. Contohnya seperti apa? Ya contohnya misalnya bawahannya itu belum tergambar atau orang lain itu belum tergambar tentang masa depan. Dia sebagai seorang pemimpin, dia harus bisa menggambarkan masa depan seperti apa. Misalnya dalam satu perusahaan, dia harus menggambarkan masa depan perusahaan ini akan seperti apa nanti. Apakah akan ditelan masa atau malah akan berjaya gitu. Kemudian membantu orang lain. Nah, ini ya, jadi seorang pemimpin itu harus membantu orang lain. Misalnya pemimpin di kelas gitu ya. Pemimpin di kelas harus membantu mahasiswa-mahasiswa lain, teman-temannya dalam hal apa? Mengerjakan tugas ya, bukan mencontek ya, tapi membantu bagaimana caranya bisa mengerjakan tugas dengan seperti itu ya. Oke. Kok ini bunyi ya mikrofonnya? Enggak ya. Oke, lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga, memungkinkan orang lain untuk bertindak ya, berupa mempercepat kerjasama, memperkuat orang lain. Nah, itu. Jadi pemimpin itu harus memungkinkan orang lain untuk bertindak ya. Jadi namanya pemimpin itu kan mempengaruhi. Jadi dia harus memungkinkan orang lain untuk bertindak. Yang pertama itu mempercepat kerjasama ya. Nah, kalau misalnya kerjasama di dalam suatu perusahaan itu lambat, dia harus mempercepatnya gitu ya. Dengan apa? Dengan cara memotivasi bawahan gitu ya. Kemudian memperkuat orang lain. Nah, di sekitarnya yang masih lemah gitu ya, baik dalam hal motivasi, tenaga dan sebagainya itu diperkuat. Kemudian yang kelima itu membuat model pemecahan. Nah, apa ini? Yaitu memberikan contoh, kemudian merencanakan keberhasilan kecil ya. Kalian pernah merencanakan keberhasilan kecil? Contohnya seperti apa? Keberhasilan kecil yang pernah kalian lakukan seperti apa? Ada yang bisa? Membahagiakan orang lain, Bu. Oke, membahagiakan orang lain. Jadi, tapi kalau ini itu membuat model pemecahan ya. Jadi misalnya ada masalah sebenarnya, pemecahan misalnya ada masalah di dalam organisasi atau di dalam kelas, itu dia memberikan contoh pemimpin itu bagaimana cara memecahkan masalahnya, ketua kelasnya gimana cara memecahkan masalahnya, kemudian merencanakan keberhasilan kecil dalam masalah itu, ya. Nah itu, jadi ini tentang model pemecahan. Oke, yang selanjutnya poin kelima, lanjut. Oke, yang kelima itu memberikan semangat. Nah, ini ya, ini sepele sebenarnya memberikan semangat.
Yang pertama itu mengakui kontribusi individu. Nah, ini contohnya seperti apa? Ada yang bisa mengakui kontribusi orang lain. Terkadang kita ini nggak mau ngakuin kontribusi orang lain. Benar ya? Padahal itu sebenarnya apa ya? Perilaku kecil yang dampaknya besar seperti itu. Ya. Misalnya kita bilang sama teman gitu ya, kita sebagai seorang pemimpin, terima kasih banyak ya bantuannya kemarin, Masya Allah gitu ya. Kalau nggak ada kamu gitu ya, apa namanya, kayaknya susah kemarin. Padahal kan dia nggak terlalu membantu seperti itu ya. Tapi dengan adanya seperti itu semangat banget seperti itu ya. Semangat banget kayaknya ya Allah dihargain banget seperti itu. Itu ya. Kemudian yang B, merayakan prestasi kerja. Merayakan di sini bukan hura-hura ya. Jadi kata merayakan itu mungkin apa ya? Semacam apa ya, rasa syukur seperti itu ya. Kemudian bisa kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu kalau kita menang sesuatu atau lulus sesuatu gimana lah kita? Ya kita sukanya biasanya ayo makan-makan ya gitu ya. Merayakan ya atau kumpul-kumpul seperti itu merayakan ya. Padahal hal kecil tetapi luar biasa seperti itu ya. Kemarin kalau misalnya lulus UIN dirayakan nggak? Dirayakan dengan makan-makan sama keluarga aja nggak apa-apa, sebetulnya bukan harus hura-hura gitu. Oke ya, lanjut ke pembahasan yang terakhir ini. Oke, lanjut. Oke, apa saja visi kepemimpinan? Yang pertama itu visi kepemimpinan itu bertanggung jawab. Nah, ini ya, akan keefektifan suatu organisasi. Seperti Umar bin Khattab tadi ya, beliau itu sangat bertanggung jawab ya. Jadi beliau keliling untuk melihat bagaimana kondisi rakyatnya ya. Berat nggak jadi pemimpin jadi? Berat, Bu. Siapa di sini yang cowok ya? Berat gitu ya. Satu aja yang apa namanya yang miskin yang nggak makan itu dosanya juga ke kita seperti itu ya. Luar biasa ya. Jadi kemudian bertanggung jawab ya. Nah, makanya tadi seperti siapa tadi ya? Oke, Risma ya yang katanya isu kepemimpinan saat itu suka nyuruh-nyuruh aja ke pemimpinnya gitu ya. Nggak mau dia ngelakuin, yang merintah-merintah aja. Ya, senang nggak orang diperintah? Ya, kadang-kadang orang itu nggak senang diperintah gitu ya. Kemudian yang kedua selalu mengadakan perubahan. Nah, ini ya untuk meningkatkan hasil. Seperti tadi ya. Jadi pemimpin itu misalnya di dalam kelas ya, di dalam kelas, pemimpin kelas itu gimana caranya berpikir, gimana caranya agar kelas ini nggak hanya mata kuliah aja yang diajarkan, tetapi bisa tembus ke masuk semua mahasiswa di dalam kelas itu seminar nasional gitu ya, gratis gitu ya. Kemudian bisa ikut serta dalam pelatihan apa ya di luar daerah, seperti enak sekali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada keprihatinan jika terjadi penurunan integritas. Nah ini ya kalau pemimpin nggak prihatin, kalau integritasnya menurun, integritas apa namanya di dalam organisasi menurun, itu bukan pemimpin yang bagus ya. Biasa aja gitu ya, ngelihat penurunan integritas itu slow aja gitu ya, udahlah nggak apa-apa gitu ya. Ya, dia prihatin sekali dan biasanya nggak tidur pemimpin itu ya, mikirin rakyatnya gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu pembahasan untuk hari ini. Sudah jam 9.50. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait kepemimpinan ini? Risma, Bu, mau bertanya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Jadi tadi kan membahas tentang visi kepemimpinan ya, Bu. Jadi kan visi kepemimpinan itu berkaitan atau berhubungan langsung dengan pemimpinnya. Nah, di sini kan ada tiga kategori, tiga hal yang harus diusahakan oleh pemimpin itu. Yang pertama itu bertanggung jawab atas keefektifan suatu organisasi, terus mengadakan suatu perubahan, dan ada keprihatinan. Nah, kalau seandainya salah satu dari ketiga usaha itu tuh tidak dijalankan, sebagai contoh misalnya Bu, dalam seorang pemimpin itu, misal dia itu memimpin suatu organisasi, tetapi
dia ini tidak melakukan perubahan apapun, Bu, hanya mengikuti saja alurnya seperti itu. Nah, apakah itu dapat dikatakan dia itu telah berusaha untuk telah mengikuti dengan Visi kepemimpinan. ya visi kepemimpinan yang baik atau bagaimana ya, Bu? Oke, terima kasih Risma. Bagus sekali, langsung jawab ya, biar nggak lupa. Jadi, visi yang sudah Ibu jelaskan tadi, tanggung jawab, prihatin terhadap integritas, ya, kemudian perubahan, itu kalau misalnya salah satu saja, misalnya nggak ada perubahan, ya, misalnya nih, ya, ada salah satu pemimpin di mana ya, di sekolah misalnya, di sekolah ya, kepala sekolah ya, nggak ada perubahan gitu ya, sekolah-sekolahnya gitu aja ya, mau dari fasilitas, sarana, pohon, segalanya nggak ada yang nambah gitu ya. Kira-kira kata guru-guru di sana itu bagus nggak pemimpin itu? Tidak, Bu. Enggak ya, katanya apa misalnya? Katanya semenjak Bapak ini memimpin gini aja sekolah kita. Ibaratnya bunga yang ditanam di sekolah-sekolah itu bukannya berkembang tapi malah layu gitu. Nah, itu lebih parah lagi ya. Jangankan peningkatan, penurunan pun ada gitu ya. Jangankan peningkatan ya, menurun lagi ada gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ya jadi Risma, jadi visi kepemimpinan itu sebaiknya harus ada tiga-tiganya gitu ya. Tanggung jawab, perubahan, bertanggung jawab aja tapi nggak ada berubah-berubah gitu ya. Sama aja gitu ya. Dia tanggung jawab ya. Tanggung jawab untuk semuanya ya, tanggung jawab gitu. Tapi nggak ada perubahan gitu ya. Nggak ada peningkatan ya. Seperti itu. Pekerjaannya seperti itu aja gitu ya. Itu prestasi sekolahnya seperti itu aja, nggak ada perubahan gitu. Itu ya, paham ya Risma ya? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Lagi, iya. Ada yang ditanyakan, Bu? Bu, Yulia izin bertanya. Oke, silakan Yulia. Oke, baik Bu. Di sini kan pembahasannya visi kepemimpinan. Kepemimpinan bahwa pemimpin itu bertanggung jawab atas keefektifan suatu organisasi. Bagaimana Bu itu jika pemimpin itu malah mengandalkan bawahannya seperti itu Bu? Apakah tetap berjalan dengan efektif atau malah mengurangi visi tersebut Bu? Oke, jadi ini tentang bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab ya. Iya, ya Yulia ya, tentang tanggung jawab ya. Oke, Ya, Bu. jadi bagus ya pertanyaannya. Ini sebenarnya terkait dengan pembahasan tadi ya, yang kata siapa? Risma ya. Oke, Risma. Bukan Dea. Iya Risma ya. Nah, jadi ini terkait dengan tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu sebenarnya berat pemimpin itu. Makanya Ibu tanya tadi, pemimpin itu di depan atau di belakang? Gitu ya. Tapi kalau dalam perlindungan, misalnya kita mau lari dari musuh, ya, pemimpin itu jangan lari duluan sudah itu, ya. Pemimpin itu memastikan kalau anak-anak bawah-bawahannya atau rakyatnya itu sudah lari duluan gitu ya. Misalnya ada ancaman gitu ya. Ada ancaman, nah itu menuntut harus lari dari suatu wilayah, ayo lari gitu ya. Kira-kira pemimpin itu lari duluan atau terakhir? Terakhir, Bu. Iya. Tapi sekarang masalahnya apa? Pemimpin lari duluan ya. Terserah lah gitu ya, anak-anak buahnya gitu ya. Pokoknya dia dulu yang harus dilindungi gitu. Nah, itu salah ya. Itu pernah Ibu lihat itu analoginya di video apa gitu ya. Tuh. Jadi sekarang ini pemimpinnya menyelamatkan diri duluan gitu, terserahlah gitu ya bawahannya. Itu ya, itu dalam hal perlindungan atau dalam hal apa ya. Jadi pemimpin itu sebenarnya yang menggerakkan sebenarnya. Dan pemimpin itu harus bergerak dulu biasanya. Ya. Contoh kecil aja gitu ya. Kalian ya, misalnya disuruh apa ya? Disuruh apalah ya? Disuruh
Misalnya ketua kelas nyuruh apa lah ya? Nyuruh ngadain pertemuan gitu ya. Ternyata dia sendiri nggak datang kira-kira. Kira-kira datang nggak teman-teman lain? Enggak ya, gitu. Itu contoh kecil aja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya Yulia ya? Jadi, Paham, terima kasih. ya, jadi harus bertanggung jawab, nggak hanya nyuruh-nyuruh sendiri. Walaupun itu tugas bawahan dan kita jadi pemimpin itu harus berkontribusi. Oke, oke. Satu lagi kalau ada yang ditanyakan, kalau enggak kita tutup. Satu lagi siapa? Sona izin bertanya, Bu. Oke, silakan Sona. Kan tadi Ibu bilang bahwa sebelum memimpin orang lain, sebaiknya kita memimpin diri kita sendiri. Oke. Nah, itu bagaimana sih, Bu, cara untuk mengembangkan atau melatih kebiasaan dalam memimpin diri sendiri itu? Oke, untuk cara untuk melatih kebiasaan memimpin diri sendiri. Oke, ini pertanyaan yang luar biasa ya, membutuhkan analisis yang kuat gitu ya. Pak, ada yang bisa bantu nggak bagaimana cara kita agar bisa mampu memimpin diri sendiri ya, memimpin diri sendiri, bukan memimpin orang lain ini, memimpin diri sendiri. Ada yang bisa nggak? Bu, Dwi coba bantu jawab, Bu. Oke, Dwi, silakan Dwi. Cara kita untuk memimpin diri sendiri itu salah satunya adalah mempunyai planning untuk masa depan. Oke. Jadi kita tuh harus ada rencana. Jadi apa yang kita lakukan tuh terarah. Selanjutnya kita mempunyai prinsip agar itu melakukan kegiatan tuh sesuai jalur, Bu, tidak keluar jalur. Itu cara memimpin diri sendiri salah satunya. Oke. Cara memimpin diri sendiri yang pertama kata Dwi itu memang benar ya. Planning ya, rencana ya. Memimpin diri sendiri itu sebenarnya simple. Ya, bangun pagi. Ada yang nggak bisa memimpin diri sendiri dalam bangun pagi? Ada? Ya, bangun pagi. Nah, selain planning, benar udah terencana ya, harus buat schedule, manajemen diri sebenarnya ya, memanajemen diri gitu ya. Nah, jadi harus buat schedule, kemudian harus ada tekad ya. Mimpin diri sendiri itu harus ada tekad. Kemudian harus sadar diri juga ya. Sadar diri tentang apa? Kita itu nggak bisa merubah diri kita sendiri ya. Yang pertama kecuali izin Allah, yang kedua kecuali dengan usaha kita sendiri, ya, gitu ya. Jadi orang di luar diri kita itu hanya bisa memaksimalkan motivasi mereka, tapi lagi-lagi keputusan itu ada di tangan kita, itu ya. Itu jadi tekad kuat seperti itu ya. Dan ini hal Ibu contohkan seperti dalam kehidupan sehari-hari yang Ibu rasakan itu, kalau Ibu itu terjadwal. Ada tipe-tipe kita itu ya. Tipe-tipe kita itu beda-beda ya. Ada yang otodidak. Otodidak itu seperti apa? Dia nggak ada planning. Tiba-tiba dia mau nyuci piring, tiba-tiba dia lesu-lesu, gitu ya. Tiba-tiba dia mau sholat terserah mau jam berapa, nggak ada planning, ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa terjadwal, rutinitas kita itu ya, insya Allah kita bisa memimpin gitu ya. Jadi misalnya pagi-pagi itu harus selesai semua, pekerjaan dapur itu harus selesai. Wah, itu pemimpin diri sendiri yang bagus seperti itu, ya. Tapi ada teman Ibu itu ya, dia nggak punya jadwal dalam kehidupannya. Banyak ya, ada yang nggak punya jadwal gitu ya. Terserah dia pokoknya mau rebahan sampai jam 12 ya monggo gitu ya. Karena hidupnya nggak terjadwal, dia nggak bisa mimpin diri sendiri ya. Jadi ada seperti itu, mungkin sebagian kita ada. Nah, kalau misalnya mau efektif, mau bisa mimpin diri sendiri, mulai dari planning, tekad, gitu ya, mampu memanajemen diri, gitu ya. Ya niat itu ya. Orang itu bangun tidur itu lama banget niatnya untuk bangun gitu ya, masih rebahan di ini.
kadang teman ibu itu butuh 1 jam untuk niat mandi gitu ya. Niat mandi doang gitu ya. Nah, tapi kalau kita yang sudah terbiasa, punya planning, nah itu bisa. Oke, mungkin seperti itu ya. Karena waktu sudah mau habis. Oke. Mungkin itu aja ya. Paham ya? Siapa tadi yang nanya? Yulia ya? Sona ya? Sona paham? Insya Allah paham Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, kita sudah membahas tadi tentang beberapa poin tentang kepemimpinan, visi kepemimpinan, kemudian karakter 5 apa? Kategori kepemimpinan gitu ya. Nah, baik, untuk selanjutnya itu nanti Ibu ada tugas individu dan tugas kelompok. Silakan dibagi tugas kelompok kecil maksimal 2 orang, maksimal 3 orang ya. Kemudian tugas individu itu silakan dilihat sudah Ibu share di learning. Oke, silakan di ini nanti Ibu bagikan hasil penilaiannya seperti itu. Oke, sebelum paham ya, sebelum kita tutup, Ibu simpulkan bahwa 5 kepemimpinan, 5 kategori kepemimpinan itu sangat penting dilakukan atau diterapkan di dalam diri seorang pemimpin ya, agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian visi kepemimpinan itu harus ada di dalam setiap jiwa pemimpin, diantaranya bertanggung jawab, adanya perubahan, kemudian perhatian terhadap penurunan integritas. Oke, mungkin itu saja ya yang untuk kuliah hari ini. Karena kalian akan mengikuti kuliah selanjutnya, Ibu akhiri. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.